Halo para ayah dan bunda, di sini kita bakal ngobrolin sesuatu yang ya ampun, sering banget bikin orang tua baru deg-degan. Tummy time yang diwarnai tangisan. Kalau Anda pernah merasa khawatir soal ini, percayalah, Anda sama sekali nggak sendirian. Nah, coba lihat pertanyaan ini. Familiar banget kan? Duh, kenapa ya? Si kecil yang baru 3 bulan ini kok rewel banget setiap kali disuruh tummy time? Kalau pertanyaan ini pernah terlintas di benak Anda, tenang. Ini adalah hal yang super duper umum. Dan tentu saja Anda khawatir, wajar kok melihat si kecil kayaknya ndak nyaman, itu pasti bikin hati kita ikut resah. Kita kan cuma mau yang terbaik buat mereka. Jadi pas lihat mereka nangis waktu melakukan sesuatu yang katanya penting, rasanya pasti bingung banget. Oke, jadi karena kita semua setuju kalau rasa khawatir itu normal, sekarang yuk kita bedah sebenarnya kenapa sih ini terjadi? Hal pertama dan paling penting yang harus Anda ingat adalah reaksi rewel si kecil itu normal banget. Coba kita ulangi lagi ya biar makin meresap. Ini adalah sebuah fase yang normal. Bukan berarti bayi Anda aneh dan bukan berarti Anda melakukan sesuatu yang salah. Justru banyak banget bayi, apalagi di umur 3 bulanan, yang reaksinya persis seperti ini. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya ada 2 alasan utama. Pertama, posisi tengkurap ini kan benar-benar baru buat mereka. Coba bayangin deh kita disuruh melakukan gerakan olahraga yang asing, pasti nggak nyaman kan? Nah, sama. Kedua, tummy time ini tuh ibaratnya sesi nge-gym pertama buat si kecil. Otot leher, bahu, sama punggungnya kan masih berkembang. Jadi ya wajar kalau rasanya berat dan capek. Oke, kita udah tahu nih kenapa mereka rewel. Sekarang, bagian serunya. Gimana caranya mengubah drama air mata ini jadi momen yang happy? Tenang, saya punya beberapa alat bantu simple yang bisa kita coba. Anggap aja ini toolkit ajaib tummy time yang siap mengubah suasana. Nah, ini dia 6 langkah simpel yang bakal kita bahas satu-satu. Intinya dari semua ini adalah gimana caranya bikin tummy time jadi lebih asyik, lebih ringan, dan yang paling penting, jadi momen bonding antara Anda dan si bayi. Yuk kita lihat detailnya. Langkah pertama, mulai dari yang kecil-kecil aja. Nggak usah pasang target harus 15 menit. Cukup 1 atau 2 menit, tapi dilakukan beberapa kali dalam sehari. Ingat ya, yang penting itu konsisten, bukan lama-lamaan. Kualitas di atas kuantitas. Waktu itu penting banget. Jangan pernah coba-coba mulai tummy time pas bayi lagi capek, ngantuk, apalagi lapar. Itu sama aja nyari gara-gara. Cari momen emasnya, yaitu pas mereka lagi segar, moodnya bagus, dan perutnya kenyang. Nah, ini nih kuncinya. Jangan tinggalin mereka sendirian di lantai. Ikutan turun, berbaring di depan mereka. Tatap matanya, ajak ngobrol, senyum. Kehadiran Anda itu udah kayak jaminan keamanan paling ampuh buat mereka. Ini mengubah latihan jadi main bareng. Sedikit pengalihan perhatian itu ampuh banget loh. Coba deh taruh mainan favoritnya yang warnanya cerah atau cermin kecil yang aman buat bayi di depannya. Ini bisa memancing mereka buat angkat kepala dan lupa sama rasa capeknya. Kalau di lantai rasanya masih terlalu berat buat si kecil, yuk kita ganti arenanya. Coba lakukan tummy time di dada atau di pangkuan Anda. Posisi ini bikin mereka ngerasa lebih dekat, lebih aman, tapi manfaat latihannya tetap dapat dengan cara yang lebih nyaman. Dan ini mungkin tips yang paling penting. Anda adalah penerjemah terbaik untuk bayi Anda. Kalau mereka mulai menangis, itu bukan berarti gagal. Itu cara mereka berkomunikasi. Saat Anda berhenti, Anda sebenarnya lagi ngajarin mereka kalau bunda atau ayah dengerin aku kok. Ini membangun rasa percaya. Sambil kita coba semua tips tadi, penting juga buat kita tetap waspada. Ada beberapa tanda yang kalau muncul, lebih baik kita ngobrol sama dokter anak. Cuma buat mastiin semuanya baik-baik saja. Coba perhatikan tanda-tanda ini. Tapi ingat ya, ini biasanya jarang terjadi kok. Rewel itu normal. Tapi, kalau bayi Anda kelihatannya sangat kesakitan setiap kali tummy time, atau kalau Anda nggak melihat ada kemajuan sedikit pun di kekuatan lehernya, atau mungkin Anda merasa badannya kaku sebelah, nah, jangan ragu buat tanya ke dokter ya. Oke, jadi kalau kita kumpulin semua obrolan tadi, ada satu pesan penting yang perlu kita pegang. Peran Anda sebagai orang tua di sini tuh luar biasa penting. Anda adalah kuncinya. Nah, ini dia rangkumannya. Jadi, kita nggak mau maksa sesi tummy time jadi panjang dan malah terasa kayak tugas wajib militer buat si bayi. Sebaliknya, yang kita mau adalah konsistensi. Dikit-dikit, tapi sering. Dan yang terpenting, ciptakan suasana yang seru. Jadikan ini waktu bermain, bukan kewajiban. Dan jangan sampai kita lupa kenapa kita repot-repot melakukan ini semua.
Tummy time itu krusial banget buat nguatin otot-otot penting di tubuh bagian atas bayi. Plus, ini adalah cara paling efektif buat mencegah kepala peyang atau flathead. Jadi, setiap menit yang menyenangkan itu adalah investasi besar buat perkembangan mereka. Jadi, setelah punya semua toolkit ini, pertanyaannya sekarang adalah, siapkah Anda mengubah momen tummy time dari yang penuh drama jadi salah satu permainan favorit baru antara Anda dan si kecil? Anda pasti bisa. Selamat mencoba!